Qala Syekhuna al-Arif Bilal wasilul musilallah as-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirrah. Wa ammal aliful awwalu fi hadha syahri al-adabu. Adapun makna huruf alif yang pertama di bulan Jumadi Tsaniyah maknanya adalah adab. Wa min sya'nil muridi ayyura iyal adaba ma'allahi ta'ala wa ma'a rasulihi wa ma'a awliyaihi. Di antara suatu keniscayaan bagi seorang murid, kita belajar zikir kepada guru mursyid, kita tidak sebatas belajar berzikir. Kita suluk di bawah bimbingan guru mursyid, kita tidak sebatas riadoh. Kita dibimbing oleh guru, bukan sekedar kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amaliyah, berzikir, manakib, dan lain sebagainya. Tetapi keniscayaan bagi seorang murid adalah ayyura'iyal adaba, adalah senantiasa menjaga adab. Maka ini melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai adab kepada guru mursyid. Pada pagi ini, di antara adab kepada guru mursyid adalah alla yakuna muraduhu bijtima'ihi ala syaikhihi syai'an ghaira taqarrubi ilallah. Bahwa di antara adab kita berguru kepada guru mursyid adalah tujuan kita datang berguru kepada guru mursyid pada mulanya, atau tujuan kita berkumpul dengan guru mursyid di mana saja, kapan saja kita datang menemui beliau, kita kumpul bersama beliau, baik suhbah ataupun di dalam majelis manakib, jangan diniatkan di dalam hati kecuali kita niat at-taqarrub ilallah, untuk menjadikan guru sebagai wasilah bertawasul dengannya supaya kita senantiasa dekat kepada Allah. Meskipun kita punya hajat yang belum tercapai, jangan diniatkan supaya hajat kita tercapai dengan sebab kita ketemu guru mursyid. Tetapi diniatkan di mana saja kita bertemu guru, kita niat at-taqarrub ilallah, untuk senantiasa taqarrub, mendekat kepada Allah, karena bertemu guru adalah termasuk di antara makna perintah di dalam firman Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian senantiasa bersama orang shadiq. Inilah termasuk di dalam adab niat kita berguru, bukan hanya berguru, niat kita berkumpul bersama guru di mana saja dan kapan saja. Kita niat at-taqarrub ilallah, menjadikan guru wasilah kepada sesuatu yang luhur, kepada sesuatu yang mulia. Tentu Allah lah puncak ghayah dari segala harapan, dari segala cita-cita. Itulah yang dibimbingkan kepada kita semua, ilahi anta maksudi. Maka ketika kita menjadikan guru sebagai wasilah kita kepada Allah, kita telah menempatkan guru di tempat yang begitu mulia. Tetapi jika kita menjadikan guru hanya sekedar wasilah mendapatkan dunia, dunia itu dani'ah. Dunia itu sesuatu yang tidak ada harganya di hadapan Allah. Innallaha lam yanzur ila dunya mundu khalqiha. Di dalam Minahus Saniyah dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, semenjak Allah menciptakan dunia, secara kiasan ilustrasi beliau gambarkan lam yanzur ilaiha. Allah belum pernah sekalipun
melihat kepada dunia semenjak Allah menciptakan dunia. Maksud dunia di sini adalah dunia yang tidak dijadikan wasilah kepada Allah. Kalau kita meletakkan guru hanya sebagai wasilah untuk tercapainya hajat maksud duniawi, ketahuilah murid tersebut telah su'ul adab kepada gurunya. Karena ia telah meletakkan gurunya pada tempat yang tidak mulia. Tetapi kalau seorang murid menjadikan gurunya wasilah kepada Allah, Allah itu datang maha mulia. Maka murid tersebut sungguh telah mendudukkan muridnya di kursi kemuliaan. Maka inilah adab di antara kita berguru kepada guru mursyid. Alla yakuna muraduhu bijtima'ihi ala syaikhihi syai'an ghaira taqarrubi ilallah. Jangan ada tujuan lain, kalaupun kemarin kita belum tahu, hari ini kita belajar meluruskan niat yang sebetulnya sudah diluruskan oleh guru, bahwa kita niat berguru itu berkumpul kepada guru mursyid di mana saja, bertemu pengersaabah, kita niat at-taqarrub ilallah, menjadikan guru sebagai wasilah kita senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian adab selanjutnya adalah ayasluba ikhtiyar nafsihi bi ikhtiyari syaikhihi fi jami'il umuri. Bahwa seorang murid itu mesti menghilangkan pilihan di dalam hidupnya. Ia tidak punya pilihan lagi setelah bertemu dengan guru, maka nali mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin atau laki-laki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memilihkan suatu perkara baginya, maka nalahumul khiyarah, tidak ada pilihan yang lain kecuali untuk tunduk, turut, manut, patuh kepada apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya melalui wujud manifestasi pilihan guru mursyidnya. Pengersaabah sudah memilihkan setelah sholat ini zikirnya, ini doanya, ini amaliyah hariannya, ini amaliyah bulanannya, ini yang untuk lain sebagainya. Ataupun pengersaabah barangkali kita datang bertanya kepada guru, memiliki problem di dalam hidup, meminta pilihan. Ketika guru sudah memberikan pilihannya, ayasluba ikhtiyaro nafsih, hilangkan pilihan di dalam diri kita. Tidak ada kita pilihan lagi, kecuali pilihan kita hanya ikut kepada apa yang dipilihkan oleh guru mursyid. Fi jami'il umuri kulliha, di dalam semua urusan. Ibadatan, urusan ibadah, au adah, ataupun urusan adat kebiasaan. Oleh karenanya jika kita belum sanggup untuk ikut kepada pilihan guru mursyid, janganlah sekali-kali kita datang bertanya kepada guru terkait urusan yang tidak begitu penting. Jika kita tidak sanggup untuk tunduk kepada pilihannya, sebaiknya seorang murid tidak bertanya kepada gurunya. Karena ketika seorang murid sudah bertanya kepada guru mursyidnya, maka sudah tidak ada pilihan baginya kecuali apa yang telah dipilihkan oleh guru mursyidnya. Sehingga di sini dikatakan wa min alamatil muridis shadiq, di antara ciri murid yang sungguh-sungguh di dalam berguru kepada guru mursyidnya, seandainya gurunya berkata, masuklah engkau ke lubang jarum, niscaya dia tidak akan bertanya bagaimana caranya. Ya hanya berkata, baik guru. Walaupun dia tahu itu mustahil. Karena dia tahu ketika guru memerintahkan sesuatu, tentu guru telah menyediakan wasilah, cara untuk seorang murid sampai kepada apa yang diperintahkannya. Inilah adab yang kedua yang kita pelajari pada
pagi hari ini, selain tadi kita niat meluruskan niat berguru kepada guru mursyid, menjadikan guru sebagai wasilah taqarrub kepada Allah. Apapun kita punya hajat, apapun kita punya permasalahan dalam hidup ini, tempatkan hajat dan masalah itu di balik atau jauh di belakang niat kita untuk taqarrub kepada Allah. Yang kedua adalah kita belajar untuk sepenuhnya ikut kepada apa yang dipilihkan oleh guru. Apa saja yang guru perintahkan kepada kita, jangan ada keraguan di dalamnya bahwa guru mengetahui yang terbaik bagi muridnya. Sehingga apapun yang diperintahkan kepada kita, kita tidak ragu dan tidak bertanya dulu bagaimana, tetapi kita kerjakan dulu. Dan inilah ilmul qaum, man amila bima alima allamahullah wa ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang ia ketahui, maka allamahullah wa ilma ma lam ya'lam, maka ia akan diberikan pengetahuan berkah daripada sebab mengamalkan apa yang ia ketahui. Seorang murid yang mengamalkan tuntunan, pilihan, bimbingan dari guru mursyidnya tanpa mempertanyakan, tanpa sanksi, tanpa ada keraguan di dalamnya, di antara buah keberkahannya adalah alamahullahu ilma malam ya'lam. Pada saatnya dia akan mengetahui, akan diberikan solusi, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan pengetahuan mengenai segala urusan yang sedang ia hadapi. Buah dari keberkahan mengamalkan dan ikut pilihan daripada guru mursyidnya. Inilah buah adab, bahwa alamatu qabulil ibadah, al adab fil ibadah, alamatul qabul fil ibadah. Adab di dalam beribadah secara umum adalah ciri tanda bahwa ibadahnya diterima oleh Allah. Ciri murid sodik di dalam berguru kepada guru mursyidnya adalah dia tidak sekedar berguru, tetapi dia menjaga adab di dalam hubungannya kepada guru mursyidnya. Inilah makna alif yang pertama daripada bulan Jumadis Tsaniyah, yang insya Allah di pertemuan selanjutnya juga kita akan masih bahas terkait tentang adab-adab kita kepada guru mursyid, karena begitu pentingnya adab. Man asa'al adab fil bisat turida ilal bab. Siapa yang tidak bisa menjaga adab di dalam ruangan, di dalam rumah, di dalam suatu istana, turida ilal bab, maka yang tadinya ia ada di dalam, turida ilal bab, ia akan diusir ke depan pintu, ke dekat pintu, turun, mundur derajatnya, turun makamnya, karena sebab tidak mampu menjaga adab. Waman asal adab indal bab turida ila siyasatid dawab. Sudah dimundurkan, sudah ditaruh di belakang supaya dia belajar mengenai adab, masih belum mampu menjaga adabnya, turida ila siyasatid dawab, akan ditempatkan di, mohon maaf, siasatid dawab, di kandang hewan ternak. Karena sebab tidak mau menjaga adab. Tentu itu ilustrasi perkataan para ulama. Bagaimana pentingnya adab, seseorang yang tidak bisa menjaga adabnya akan turun derajatnya, akan turun makomnya. Tentu dengan pemahaman yang begitu luas yang bisa kita renungi masing-masing. Siapa yang tidak bisa menjaga adab alal bisat, bisat itu sebetulnya permadani, karpet. Artinya dia tadinya duduknya di dalam.
Tetapi karena tidak mampu menjaga adabnya, turida ilal bab. Dimundurkan, ditaruh ke belakang, diusir ke pintu. Wa man asal ada bindal bab turida ila siasatid dawab. Ini yang mesti kita renungi. Maksudnya begitu dalam. Kita pahami masing-masing. Apa maknanya? Diusir ke kandang hewan ternak. Artinya ditempatkan dia ke tempat yang tidak seharusnya. Semestinya jika dia mampu menjaga adab, dia tidak berada di situ. Tapi karena memang tidak mampu menjaga adabnya, maka ia dididik supaya bisa menjaga adabnya. Inilah kita belajar secara teoritis mengenai adab, tetapi secara praksis dan secara prakteknya adab itu diraih wasilahnya bukan hanya dengan kita belajar dari kitab, tapi belajar kepada kutub, itulah kepada guru mursyid. Wasilahnya adalah dengan zikir. Dengan zikir yang istiqomah akan melahirkan rasa, akan melahirkan cahaya. Dengan rasa dan cahaya itu kita tahu mana yang pantas dan yang tidak pantas. Yang disitulah wilayah adab mengajarkan kita apa yang pantas dikerjakan di hadapan guru, apa yang tidak pantas dikerjakan di hadapan guru, baik secara lahiriah bertemu di hadapannya ataupun secara ruhaniah di mana saja kita berada, kita senantiasa pada hakikatnya berada di hadapan guru mursyid. Ini saja yang kami aturkan pada pagi hari ini. Mohon maaf eh, atas segala kekurangan. Hadanah alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah